أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini dimudahkan kita, langkah kaki kita menuju mushola yang mulia ini. Semoga langkah kaki kita, tiap langkah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, menghapus dosa-dosa kita, menambah pahala untuk kita, dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur apabila tadi kita bangun dalam keadaan aman, bangun dalam keadaan tenang, tidak berkurang apa-apa dari kita. Sungguh nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Sedangkan di belahan bumi yang lain, masih di negeri kita ini, betapa banyak saudara kita yang menderita. Ada yang kehilangan nyawanya, ada yang kehilangan anggota keluarganya, ada yang kehilangan rumahnya, ada yang kehilangan mata pencahariannya, ada yang kehilangan sawah ladang mereka luluh lantang berantakan semuanya. Sungguh nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sedangkan mereka di sana menderita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, saudara-saudara kita yang terkena musibah di Pulau Sumatera. Semoga Allah segera meringankan beban mereka. Allah mengganti sesuatu yang hilang dari mereka dengan yang lebih baik. Allah segera pulihkan keadaan mereka. Dan kalau ada kaum muslimin yang meninggal dunia karena musibah itu, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, menerima amal ibadah mereka, dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Ada yang berdoa, apa bencana itu azab atau apa? Cobaan atau azab? Dalam hal ini untuk masing-masing orang berbeda-beda keadaan. Untuk orang yang durhaka kepada Allah, orang yang menentang aturan Allah, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, bisa jadi itu adalah azab bagi mereka. Karena terkadang tindakan perbuatan seseorang mendatangkan murka Allah. Tetapi kalau ada orang yang beriman menjadi korban atas perbuatan orang-orang yang zalim, maka orang beriman yang meninggal itu dalam kondisi apapun, kalau dia beriman, maka itu menjadi rahmat Allah. Terkadang Allah turunkan suatu fitnah,
Allah turunkan satu cobaan, satu ujian, bahkan satu bencana, tidak khusus menimpa orang yang zalim saja. Allah berfirman, wattaqu fitnatan. Takutlah kalian akan suatu fitnah, la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja dari kalian. Kadang-kadang di satu negeri, satu tempat, ada orang yang durhaka, ada juga orang yang saleh. Ada orang yang zalim, ada yang berbuat baik. Ketika ada orang yang zalim mendatangkan murka Allah, maka terkadang orang saleh pun terkena. Apapun itu Allah pasti akan menguji. Seperti tadi ayat yang kita baca. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa satu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalau orang beriman, mereka mendapatkan musibah, apapun itu musibahnya, maka dia tahu kalau semua itu adalah sudah merupakan ketetapan Allah. Mereka mengucapkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia, maka dia akan mengatakan qadarallahu ma syaa wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan sesuatu dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti akan Allah lakukan. Orang-orang yang sadar dan tahu kalau segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, musibah-musibah itu adalah terjadi atas kehendak Allah, maka ucapannya seperti itu, apa yang akan mereka dapatkan? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang akan mendapat salawat dari Rabb-nya dan juga kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun tidak semua orang, kalau mendapat musibah, kemudian bisa menerima, kemudian bisa menyandarkan, memasrahkan dirinya kepada Allah. Tidak semua. Banyak yang terkena musibah, apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan kata-kata protes kepada Allah. Dia ucapkan kata-kata yang menolak takdir. Dia ucapkan kata-kata yang justru mendatangkan murka Allah. Dia tidak lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kadang-kadang berat ya. Apalagi ketika pukulan yang pertama ya. Ketika benturan yang pertama dari musibah itu, maka membuat orang shock, membuat orang kaget, membuat orang spontan, dia mungkin tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak menguasai jiwanya, sehingga kadang-kadang terungkap kata-kata yang tidak pantas atau bahkan kata-kata yang memojokkan, memprotes, ya, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya demikian.
Musibah-musibah yang terjadi, yaitu sudah ketetapan Allah, akan tetapi kita boleh mengevaluasi. Kenapa terjadi musibah itu? Sebenarnya Allah sudah menetapkan kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, ya, beriman dan bertakwa, beriman kepada Allah, menjadi hamba Allah yang terbaik, ya, bertauhid, ya, benar-benar tahu kalau Allah itu adalah pencipta mereka, yang memberi rizki kepada mereka, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan di dunia ini untuk mereka. Lalu mereka bertakwa, beriman dan bertakwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, selalu menjadi pribadi yang baik, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau dua syarat ini sudah dilakukan, yaitu beriman dan bertakwa, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, ini ada di surat Al-A'raf. Kalau tadi surat Al-Baqarah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Allah turunkan hujan, itu seaslinya menjadi berkah. Dengan Allah turunkan hujan dari langit, maka bumi akan subur. Bumi akan menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian yang bisa dimakan oleh manusia. Menjadi rizki bagi mereka. Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Seharusnya hujan yang Allah turunkan dari langit itu menjadi berkah. Menjadi rahmat kasih sayang Allah. Bumi yang tadinya gersang, ketika disiram oleh Allah dengan air hujan, maka bumi itu menjadi subur, hijau. Apa yang terjadi? Walakin kadzabu, yang seharusnya beriman dan bertakwa, tetapi mereka mendustakan. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa. Mendustakan Allah, mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah, mendustakan kebenaran, mereka tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka atas apa yang mereka kerjakan. Wah, ngeri. Yang seharusnya beriman dan bertakwa, Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Allah bukakan pintu berkah langit dan bumi, tapi ternyata mereka berbuat kerusakan. Mereka mendustakan. Sehingga Allah hukum atas apa yang mereka perbuat. Terus Allah jelaskan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman apabila keputusan kami, hukuman kami itu datang di malam hari,
Sedang mereka dalam keadaan terlelap tidur terbuai mimpi. Terkadang yang namanya bencana itu bisa datang di malam hari. Orang sedang tertidur. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman kalau hukuman kami, keputusan kami itu datang di pagi hari, mereka sedang asik bermain. Terkadang musibah datang di malam hari, orang tidak sadar. Terkadang juga datang di pagi hari, orang juga sedang lengah, sedang lalai, sedang bermain. Afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang boleh merasa aman dari makar Allah. Ya, tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Coba kalau kita lihat kenyataannya, di Sumatera dulu pernah terjadi tsunami. Kapan terjadi tsunami itu? Pagi atau malam? Pagi hari. Yang banjir bandang ini pagi hari atau malam hari? Pagi, Pak. Pagi sampai malam. Karena hujannya itu 3 hari berturut-turut, Pak. Hujan terus, Pak, katanya. Sebelum terjadi. Kalau kita evaluasi, apakah benar ya hal itu akibat ulah tangan manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, adalah akibat ulah-ulah perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan apa dari sebagian yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Surat Ar-Rum ayat 41. Ternyata benar, kerusakan di daratan dan di lautan terjadi akibat ulah tangan-tangan manusia. Aslinya Allah menciptakan bumi ini sudah bagus. Dalam kondisi Allah perbaiki. Makanya Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Tetapi nyatanya banyak manusia, banyak orang-orang jahat, banyak tangan-tangan kotor yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka muncullah, tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Tidak hanya di daratan dan di lautan. Antara para ulama menafsirkan di lautan ini ya, terjadi kerusakan di sekitar laut, di sekitar pantai. Bahkan laut memang dirusak juga, Pak, sama mereka. Kalau kerusakan di daratan apa misalnya? Perbuatan tangan manusia yang berbuat kerusakan di daratan seperti apa?
nebang pohon secara liar, secara tidak pakai aturan. Merusak tidak itu? Allah sudah siapkan bumi ini. Dulu Allah ciptakan bumi belum ada gunung, itu goncang. Lalu Allah ciptakan gunung, sehingga bumi itu menjadi seimbang. Di gunung-gunung Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada hikmahnya tidak? Apakah ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah secara sia-sia? Yang nyebelin aja ada manfaatnya. Iya, pada saatnya yang nyebelin ada manfaatnya. Sampai ada yang nanya, Ustadz, kenapa sih Allah ciptakan nyamuk? Kan cuman ganggu kita. Lah antum nggak tahu kan dengan adanya nyamuk ada pabrik Baygon dan seterusnya. Nggak ada yang sia-sia yang dan semuanya sudah teratur. Kalau di hutan itu Allah ciptakan pohon-pohon ada hikmahnya. Apa hikmahnya, Pak? Iya. Gunung itu rata-rata tanahnya subur. Tanah subur menyerap air dan menjaganya untuk kebutuhan manusia juga. Itu kerusakan di darat, dia rusak semua itu, Pak. Di daratan, kemudian di lautan. Tidak puas merusak daratan, rusak pula lautan. Teman saya seorang pengusaha, tapi dia menyesal ketika dulu dia dapat proyek nguruk Ancol. Dia nyesal. Kenapa antum nyesal? Dia sudah ngaji sekarang. Saya dulu belum tahu. Ternyata apa yang kita lakukan itu adalah merusak ekosistem. Laut diuruk. Ketika laut diuruk, pasti naik permukaan airnya. Seperti Bapak, Ibu-ibu misalnya di mangkok itu sudah penuh air. Cobalah masukkan suatu benda. Luber tidak? Malah dibikin lagi reklamasi. Kalau negara mungkin yang kecil nggak punya lahan, masih memungkinkan. Indonesia Pak, jonggol masih luas. Nggak usah nguruk laut. Kita bicara wilayah sini ya. Saya nggak bicara EKN ya. Nggak bicara rumah hantu yang di sana itu. Dirusak Pak. Iya. Di darat dirusak, di laut dirusak. Nah, barulah kalau ternyata kemudian terjadi suatu bencana akibat ulah tangan manusia tadi. Makanya emang ayatnya jelas. Zaharul fasadu, terlihat, nampak kerusakan fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia. Makanya jangan sampai mau Pak kalau diajak ikut andil berbuat kerusakan di muka bumi. Penggiat lingkungan hidup sudah memprotes adanya pembukaan lahan hutan untuk ditanamin pohon-pohon yang tidak semestinya. Kalau ditanamin karet saja sayang.
hutan yang dihancurkan itu. Karet masih mending. Lah ini ditanamin sawit. Saya dari zaman dulu tidak pernah setuju terhadap penanaman sawit ini kalau ada teman-teman yang ngajak investasi. Karena memang sawit itu berdasarkan penelitian penggiat lingkungan hidup merusak. Ketika sawit ditanam, pohon ini daunnya merusak ozon. Akarnya merusak unsur hara yang ada dalam tanah. Tanah kalau ditanamin sawit, saya dengar tidak bisa tumpang sari. Nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa ditanam di sampingnya pohon-pohon yang lain. Kalau kelapa masih bisa. Kelapa itu bawahnya bisa kopi, bisa palawija. Kalau sawit nggak ada Pak. Habis unsur haranya, rusak. Nggak bisa ditanamin. Nanti kalau berbuah, dibikinlah minyak, jadilah kolesterol. Sekarang apa manfaatnya? Baru sekarang Allah yang mengungkap. Kalau ternyata hutan-hutan yang digundul itu dosa deforestasi ini Pak ngeri. Hanya dinikmati oleh segelintir orang. Karena kami adalah penggiat madu, ya saya sedikit ungkap, kami ini penggiat madu. Punya ternak madu bersama teman-teman itu. Kita taruhlah kotak lebah kita itu di hutan-hutan. Yang di situ banyak nektarnya. Suatu ketika saya pernah pergi ke Sumatera bersama teman-teman untuk nyari tempat di mana kita naruh kotak kita. Masuklah kita ke satu kawasan perkebunan. Di situ ditanam akasia. Ada beberapa jenis akasia. Ada mangium, ada karva, ada kaliptus. Untuk penghasil nektar terbanyak adalah di akasia karva. Nanti madunya warnanya hitam dan tidak enak rasanya. Bukan dari bunganya tapi dari ketiak daunnya. Kita akan numpang naruh kotak lebah di situ. Masuklah kita di satu perkebunan milik anak perusahaan dari perusahaan besar milik Cina. Yang di Indonesia maksudnya. Antum mau tahu berapa luas kebun yang kita masukin itu? Itu 2 jam kita naik mobil nggak tembus dari ujung ke ujung. Satu perusahaan itu punya di wilayah itu, Pak. Berapa kira-kira? 125. Apakah 125 hektar? Tidak. 125.000 hektar. Hutan itu dibabat semua, ditanamin pohon itu. Itu baru satu, Pak. Udahlah, nggak usah. Ini kan 125.000 ya. Dibagi-bagi orang ini masih cukup kalau satunya 1.000 ya kan. Masih nyisa, ini belum ada. Rusak alam kita Pak, dirusak oleh mereka. Di Aceh ada banyak lahan yang kemudian dibabat dan diganti dengan sawit. Begitu juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera. Ada cagar-cagar alam yang dirusak. Ngeri. Ngeri Pak. Satu pejabat tinggi, paling tinggi, nomor 1, diam-diam punya 90.000 hektar di Aceh. Belum yang di Kalimantan yang katanya 500.000 hektar itu. Dia punya.
Inilah kenapa ketika kita mengusulkan supaya bencana ini dijadikan sebagai bencana nasional kok nggak diiyakan. Karena sebagian mengatakan kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, nanti semuanya akan fokus ke sana, termasuk bantuan asing akan datang. Kalau bantuan asing, orang asing biasanya meneliti juga, kan? Mengungkap fakta. Nanti akan ketahuan, ya, siapa yang berbuat kerusakan, kan sebabnya akan diteliti, ya kan? Ya harus, sebagian bilang harus ditutupi. Aduh, Pak. Orang tidak bayangkan dosanya. Kayu-kayu yang dibawa arus itu. Ada yang sebesar apa, sepanjang apa. Itu kayu itu tumbang sendiri, jalan sendiri, terpotong-potong sendiri atau bagaimana? Muncul angka-angka sendiri di situ kan? Yang sangat jahatnya itu masih mengingkari. Tidak berusaha memperbaiki, mencari-cari alasan membenarkan diri, menutup-nutupi. Sudah jelas gamblang. Nah, hal ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Allah uji tadi, yang surat tentang ujian tadi itu, surat Al-Baqarah tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim. Itu ternyata yang ada ininya. Ada sebab akibatnya. Tidak kemudian serta-merta begitu langsung terjadi. Ternyata ada sebabnya. Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya ini. 155. Terjadilah akhirnya rasa takut, kelaparan. Wah, ngeri Pak, miris Pak. Ada tempat yang terisolir yang belum terjangkau karena jembatan putus, jalan nggak bisa dilalui. Lapar Pak. Kan ada yang mengisahkan mereka bisa makan karena alhamdulillah masih ada sisa makanan di kulkas walaupun listriknya mati. Akhirnya dimakan rame-rame yang selamat di situ. Lapar sampai ada yang ngirim pesan, kalau tidak bisa kirim makanan buat kami, kirimkan saja kain kafan. Ya. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, habis Pak. Yang lagi pergi, pulang-pulang rumahnya udah nggak ada. Iya kan? Ada berapa kampung yang benar-benar lenyap itu. Tapi memang Masya Allah, Allah menunjukkan juga tanda kekuasaannya. Banyak masjid yang berdiri kokoh. Kalau dulu situ Gintung pernah jebol itu Pak, saya langsung ke sana malam itu. Karena dulu saya masih aktif di bulan sabit. Kalau apa-apa langsung tanggap darurat. Saya lihat itu, yang lain tuh habis tuh, tapi masjid itu, musola yang dekat Tanggul itu nggak apa-apa. Di Aceh juga saya lihat langsung itu. Yang dulu tsunami, yang lain luluh lantak itu masjid tetap berdiri. Bahkan yang di pelabuhan itu masjidnya nggak apa-apa, pinggir laut banget itu. Yang lain dihabisin sampai pondasinya keangkat semuanya dulu tsunami itu. Terus kapal besar sampai ke daratan itu kan, sampai sekarang itu nggak bisa ngangkat segede itu. Wah, kekurangan jiwa, banyak korban. Sekarang ini kira-kira berapa banyak korban yang di Sumatera ini?
3 provinsi ini. Nggak akurat, Pak. Kemungkinan besar menurut teman-teman itu ribuan sebenarnya. Iya kan? Yang ketimbun-timbun mana belum ketahuan. Banyak yang ke sana bilang masih cium aroma itu, Pak. Bau, bau bangkai gitu. Belum kedeteksi. Ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ya iya, ketika ladangnya, sawahnya luluh lantak semuanya, tersapu. Pertama kali dengar berita itu kan kita heran. Ya kalau banjir itu kan biasanya kan ya, di sini banjir nggak biasanya? Ya kayak di sini gitulah biasanya ya kan. Lah ini di gunung, masuk akal nggak sih? Berarti memang sudah parah kerusakan yang dilakukan orang-orang. Yang kita selama ini tidak tahu. Allah langsung yang mengungkap gitu. Ngeri, ngeri. Sekarang ini pokoknya apapun yang sifatnya merusak di muka bumi kita harus hindari. Ingat dosanya. Iya, apapun itu. Kita itu Pak, saya pribadi kalau ada orang nebang pohon itu, saya kesel. Masjid dekat kami ada pohon mangga besar. Itu kan karena mau sholat id nggak ada tempat di halaman tuh dipakai di pohon itu harus dirapiin. Tolong rapiin pohonnya, rapiin aja bawahnya. Pohon udah gede Pak, ditebang sampai bawah. Astagfirullahaladzim, ini kelakuan siapa ini? Akhirnya DKM-nya saya ceramain itu, antum tahu nggak? Besok kiamat sekarang antum bisa nanam, suruh nanam. Iya, hadisnya jelas itu. Antum tahu besok mau kiamat, antum masih punya benih, punya alat, punya ini sekarang tanam. Kok malah ini ditebang? Nunggu pohon sampai segede ini berapa tahun lagi, Pak? Nah, kalau di tanah haram nggak boleh, Pak. Kita mau tag pohon aja nggak boleh. Di tanah haram Mekah Madinah pohon nggak boleh dicabut, kecuali satu pohon idkhir boleh dipakai. Idkhir itu karena banyak manfaatnya kayak sereh gitu. Modelnya kayak rumputan kayak sereh gitu, karena banyak manfaatnya. Di Mekah Madinah sana yang tanah haramnya ya, wilayah haram, tanahnya nggak boleh dipindah. Ya kecuali kalau pembangunan untuk maslahat mereka itu sudah diperhitungkan tentunya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Dan kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, selalu berusaha berbuat kebaikan. Insya Allah nanti kita dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Ya, kalau ujian pasti ada, tadi Allah sudah berfirman, sungguh benar-benar kami akan menguji kamu. Tapi kalau bisa kita hindari sebab-sebabnya. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sebab terjadinya bencana. Ya, tadi gimana rata-rata airnya nggak naik kalau diuruk? Itu Pantai Indah Kapuk 1-2 itu berapa hektar itu Pak? Hah?
reklamasi yang kalau nggak digagalin itu, wah. Dan sebenarnya itu reklamasi sekitar tahun 2009 kayaknya. Sekitar 2009, terus saya sudah dengar itu perencanaannya itu, Pak. Mau dibuat reklamasi. Ternyata baru dilakukan tahun berapa kemarin ya? Jauh sebelumnya. Harusnya segala sesuatu itu kan ada penelitiannya, ya kan? Harusnya ada aturannya itu. Masalahnya tadi semuanya andil dalam berbuat kerusakan. Yang bagian menjaga nggak menjaga, bagian perizinan keluar kalau ada apa, Pak? Hah? Rusak semua. Nah, iya, nggak ada AMDAL lagi, analisa mengenai dampak lingkungan hidup nggak dirusak semua. Baik, ini ya Rasulullah SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka sebenarnya duka mereka duka kita. Beban mereka beban kita juga. Ya minimal kita mendoakan. Kalau bisa membantu ya membantu. Kayak tadi saya ajak antum bersyukur. Bangun tidur aman. Pergi ke masjid aman. Ini lagi ngaji aja mikir saya sarapan apa nanti ya gitu. Di sana tinggal di tenda. Mau makan apa nunggu kalau ada yang ngasih bantuan. Bersyukur ya. Bersyukur dengan tingkatkan ibadah, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari bencana-bencana tadi? Di antara triknya adalah kita harus banyak istighfar. Kalau kita beristighfar, maka Allah tidak akan mengazab kita. Ini Bu, ada di surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di antara mereka. Maksudnya Rasulullah masih ada, nggak akan diturunkan azab. Benar orang kafir dulu jahat, kalau Rasulullah masih ada nggak diturunkan azab di antara mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau ada orang-orang yang masih beristighfar, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Di surat apa? Surat Al-Anfal ayat 33. Di sini peluang kita adalah banyak istighfar. Karena Rasulullah sudah tidak ada. Kalau ada yang orang-orang yang durhaka, orang menentang, kalau Rasulullah sudah meninggal, masih ada kemungkinan untuk turun azab, tapi yang kedua masih ada peluang untuk selamat, yaitu apa? Istighfar. Ini berbanyak istighfar kita. Banyak istighfar, terus insya Allah dihindarkan dari azab.
Selain istighfar, maka perbanyaklah bersyukur. Makanya tadi saya suruh antum-antum untuk meningkatkan syukur, kita semua termasuk. Ada di surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian itu bersyukur dan beriman. Ya, kalau iman ini pasti Pak. Tadi kan ayat yang surat Al-A'raf tadi kan juga iman ya, iman dan takwa. Ini syukur dan iman. Kalau kita bersyukur maka apa? Allah tidak akan mengazab, menyiksa. Kalau bersyukur dan beriman. Baik. Ini terkait dengan musibah, bencana, dan seterusnya akibat ulah tangan manusia. Berikutnya karena momennya itu adalah momen akhir tahun, saya akan mengingatkan kenapa kok terjadi banyak bencana menjelang akhir tahun, menjelang pergantian tahun. Ya memang karena kedurhakaan orang-orang. Ini kok jadi agak gelap ini. Coba dibuka di surat Maryam. Yang menunjukkan bahwa Allah murka atas perbuatan orang-orang. Ini ada beberapa ayat di surat Maryam ini. Ya. Dimulai dari ayat ke sebentar. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah datang dengan kemungkaran yang sangat besar. Nih Bu. Dimulai dari ayat ke-88. Nanti sampai bawah ya, sampai 95. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah datang dengan satu kemungkaran yang sangat besar. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadan, gunung tergoncang segoncang-goncangnya. Anda'au lirrahmani walada, apabila mereka mendakwa bahwa Allah Maha Rahman mengambil seorang anak. Mama yang bagi lirrahmani ayattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah yang Maha Rahman untuk mengambil seorang anak. Ketika nanti tanggal 25 Desember ada apa? Natal itu artinya apa? Hari lahir. Yang lahir siapa? Menurut mereka? Menurut mereka yang nanti katanya menjadi Tuhan. Sebelum Tuhannya lahir, siapa yang jadi Tuhan? Tolong dijawab.
ada seorang mu'alaf di dekat kita sana masuk Islam hanya karena omongan tukang parkir. Tukang parkir yang di Indomaret apa ya, tapi orangnya tua gitu. Tukang parkirnya Islam. Lah ini kan temennya ini kan dulunya non muslim. Menjelang Natal, tukang parkir nanya, "Tong, jadi dulu sebelum Tuhan lahir, Tuhannya siapa ya, Tong?" Kata-kata ini, Pak, dia pikirkan terus, Pak. Akhirnya masuk Islam. Sekarang jadi muslim taat, Pak, Masya Allah. Iya. Saya bilang itu tukang parkir dapat pahala. Menyebabkan orang ini masuk Islam. Nah sekarang tanggal 25 Desember yang diklaim sebagai kelahiran Yasu al-Masih, Yesus itu juga tanggal yang diperselisihkan di kalangan mereka sendiri. Iya. Di dalam kitab Bible itu kan berselisih pendapat apakah lahirnya musim dingin ataukah lahirnya musim panas. Apakah di bawah pohon kurma atau di kandang kambing ya kan? Iya. Dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian jual beli, Perjanjian itu beda-beda Pak isinya. Jadi ini kedurakan yang sangat besar. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah. Gunung. Kalau ada orang yang mengatakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak, mengambil anak. Jadi mereka anak Tuhan. Oh, ngeri. Ya wajar kalau Allah murka, alam semesta tidak terima. Makanya sering terjadi di akhir tahun atau awal tahun itu banyak terjadi. Ya ada kaitannya. Ya karena dulu zaman Umar itu ada gempa, Umar bilang, ini gempa akibat dosa-dosa kalian. Kalau kita kan akibat lempengan bumi gitu kan, bergeser apa-apalah gitu. Ya kan? Siapa yang tahu lempengan bumi? Jadi ini saya ungkap, saya memperingatkan diri saya dan kaum muslimin, jangan sampai kita ikut-ikutan. Kalau ada orang Islam kok mengucapkan selamat, aduh ngeri. Selamat atas kelahiran anak, selamat atas murka, langit bumi nggak terima, bumi akan langit hampir pecah, bumi akan terbelah dengan ucapan itu. Tapi pertanyaannya, ada tidak kaum muslimin yang mengucapkan? Apa alasan mereka? Toleransi. Toleransi, jangan kebablasan. Kalau sudah masalah akidah, masalah ibadah, masalah keyakinan, itu masing-masing. Orang-orang kafir datang kepada Rasulullah karena ribut terus, bilang gini, Muhammad, sudah kita nggak usah ribut-ribut lagi, kita damai saja. Kita damai saja, tahun ini kita ikut nyembah Tuhan kamu. Nanti tahun depan kamu ikut nyembah Tuhan kita. Begitu terus bergantian. Supaya tidak ribut, damai. Apa jawaban Rasulullah? Allah turunkan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya apa? Orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim? Boleh diganti nggak nama suratnya? Enak aja loh. Surat dari Allah mau kamu ganti-ganti.
Kan waktu itu ada kan yang nyuruh ganti ya. Kata kafir diganti kuliah ayuhal, ya tanggung sendiri dah kalau ganti-ganti ayat ya kan. Bahaya. Jawabannya itu, kul katakanlah, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidu ma abadu, aku juga tidak pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Urusan ibadah, urusan akidah, urusan keyakinan, lakum dinukum waliyadi. Jangan dicampur-campur. Tapi kalau urusan muamalah boleh. Jual beli dengan orang kafir misalnya. Bisnis dengan orang kafir. Terus yang halal. Rasulullah pernah, Pak, nggak ada uang untuk beli makanan, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Kenapa kepada Yahudi? Rasulullah itu orang yang sangat menjaga diri. Kalau kepada Muslim, bawa aja lah Rasulullah, bawa aja. Nggak usah ngutang ya kan. Sampai begitu, jadi boleh bermuamalah dengan orang. Tapi jangan sampai ibadah, akidah, keyakinan dicampur-campur. Karena ada paham pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Paham yang menganggap semua agama sama, semua agama bakal masuk surga. Ini paham sesat, paham kufur. Ini Pak, gimana menurut antum? Sepekan ibadah sekali masuk surga. Sehari 5 kali juga masuk surga. Pilih mana Pak? Ini orang-orang iman kelas rendahan pilih sekali seminggu kayaknya nih. Kalau sama-sama masuk surga ya kan? Nggak bisa disamain. Makanya yang paham pluralisme agama itu sesat Pak. Syukur-syukur orangnya udah mati kan. Kiai loh itu Pak. Pernah dibaptis, pernah di kuil, pernah di ini. Menganggapnya semua agama sama. Ya maaf-maaf ya, dari banyak organisasi itu ada aja orang liberal, orang-orang pluralis ini. Dari kalangan, maaf saya sebut organisasi. Kalau tadi kan dari organisasi besar, saya sebut nggak apa-apa ya, NU. Yang Muhammadiyah juga ada. Tokoh yang dulu mantan ketua. Sama bilang begitu. Semua agama sama. Mau tahu namanya Pak? Buaya Sapi Ma'arif. Sapi. Dia ngomong begitu ya, melukai hati kita semua kalau dikatakan umat Islam sama dengan orang kafir. Bisa terima nggak kita? Ya nggak bisa lah. Ya, mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan akidah yang menyimpang, dengan keyakinan tadi yang mendatangkan murka Allah. Tapi yang parahnya orang Islam ikut mengucapkan. Loh, kan ini sekedar ucapan, masa sih nggak boleh? Ya udah kamu ucapin syahadat aja gitu. Kasih tahu orang kafir kan sekedar ucapan, suruh ngucapin syahadat aja dia. Kan sama-sama ucapan. Kalau mereka ngucapin Idul Fitri, Idul Adha waktu kita lebaran, terus gimana? Apakah pas mereka lebaran ucapin juga? Ya nggak usah, karena memang bahayanya ucapan tadi. Nah, kalau mereka kasih kue, boleh nggak dimakan? Wah, ini giliran kue nih, mau ini orang-orang.
Mubazir. Kalau kuenya memang halal, ya. Kalau antum ragu jangan, tapi kalau halal ya boleh. Mereka itu Pak, kita nggak ngucapin nggak masalah. Kalau kita tetap baik, mereka tahu kok. Kalau kita itu nggak boleh ngucapin tuh mereka tahu. Saya tinggal di komplek itu 50-50 Pak. Muslim sama non-muslim. Ini secara bertetangga baik, nggak pernah ngucapin, nggak apa-apa. Dan urusan agama, urusan masing-masing. Apalagi memang di tempat saya itu benar-benar nafsi-nafsi. Saya nggak kenal nama tetangga saya. Hari Idul Adha kapan itu saya nyembelih di depan rumah ya aman aja. Maksudnya nafsi-nafsi itu. Ya tetangga nggak harus saling mengucapkan. Kalau mereka paham. Nah ini saya peringatkan karena memang momennya sebentar lagi. Nggak enak tetangga baik dia, nggak enak rekan kerja, nggak enak ini kan atasan saya, nggak enak kan ini kan masih keluarga, masa sih nggak ngucapin dan seterusnya, bla 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 bla. Udah. Ustaz, kami punya tetangga non muslim, terus kami diundang, dia syukuran, boleh nggak datang? Di rumahnya ada anjingnya. Kalau saya makan gimana? Takut bejananya nanti ada bekas liur anjingnya kan. Liur anjing itu Pak, itu najisnya najis mughalah atau najis besar. Dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Di sini ulama khilaf, apakah berlaku hanya untuk di bejana saja atau di kalau kena baju atau kalau saya ikut pendapat yang najis itu liurnya, bukan masalah bejananya. Tapi memang Rasulullah mengatakan kalau terkena bejana, karena kan kadang dia menjilat. Lah kalau yang dijilat anjing itu pipi anaknya yang halus itu. Saya bilang kalau ibu mau datang silahkan datang aja, kalau ragu makanannya nggak usah makan. Terus tempatnya gimana? Apakah kalau tempat itu pernah didudukin anjing, dijilat anjing? Ya kalau di situ nggak ada bekasan dan yakin nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa. Kan kita menghukumi secara zahirnya. Kalau bisa nggak datang ya nggak usah datang. Tapi kadang-kadang kan nggak enak ya. Diundang, orangnya sudah datang, sudah bawain makanan, roti, apa segala, masa nggak datang? Ya nggak apa-apa. Kalau memang bisa tidak datang. Kan mendadak uzur gitu kan bisa. Kalau kayak ngaji pas ada ujian kan mendadak uzur ya kan. Yang berikutnya, yang kedua nanti pergantian tahun. Yang namanya tahun baru itu hari raya mereka atau bukan? Berarti 2 hari rayanya tadi. Kalau hari raya mereka, umat Islam boleh ikut merayakan tidak? Boleh nggak bakar-bakar malam tahun baru? Kalau mau bakar-bakar nanti malam aja. Nggak usah nunggu. Pas tahun baru pas nggak punya duit gimana nanti? Kalau mau bakar kapan aja, jangan nunggu malam tahun baru. Yang saya heran kok banyak jagung muncul di malam tahun baru ini. Ini selainnya pada kemana jagung-jagung ini ya kan? Mau ndaki gunung nggak usah nunggu malam tahun baru. Mau bakar ini loh. Karena kalau ikut merayakan hari raya mereka ini masalah Pak. Karena hari raya mereka. Lebih baik kita hindari. Yang lebih parah yang melakukan hal yang mubazir. Bakar apa Pak?
Waduh. Petasan ini mahal atau murah? Lebih baik dibakar atau dibeli nasi uduk? Saya pernah nggak sengaja kenalan sama orang, dia bilang, saya ini biasanya dapat proyek untuk eh, petasan yang di Alam Sutra itu. Alam Sutra itu anggarannya 2,5 miliar. Cuman berapa menit itu? Berapa menit? Antara 5 menit sampai 10 menit, paling banter 12 menit. Ya kan? Bakar. Nunggu 0000. Di puncak juga tuh, di Sentul gitu. Mahal anggarannya. Yang lebih parah, di Dubai, di Burj Khalifa itu pernah satu malam itu. Cuman 12 menit itu anggarannya 80 miliar. Dibakar malam. Coba kasih dikit aja buat renov musola Al Amir ya kan. 80 miliar ini. Wah, saya tanya, apakah yang bakar petasan itu semuanya non muslim atau ada muslimnya juga? Aduh, kalau saya lebih dari itu, saya tolong bapak ibu-ibu yang punya anak gadis, tolong dijaga. Kalau bisa jangan boleh keluar malam tahun baru itu. Kalau anaknya sedang kos di mana-mana kuliah di jauh, tolong jangan boleh keluar rumah. Jangan boleh keluar kos-kosan asrama. Maaf, malam tahun baru banyak setan tertawa, banyak anak gadis kehilangan keperawanannya. Mereka banyak melakukan pesta-pesta, Bu, di hotel-hotel, di tempat-tempat wisata. Iya benar, ini penelitiannya. Ngeri. Malam tahun baru. Merayakan pergantian tahun. Ngerayain pergantian tahun kalau kondisinya nggak berubah gimana? Nah, ini saya ungkap karena sebentar lagi ya kan. Apalagi sekarang ini memang dipas-pasin, liburannya itu loh dipasin di hari raya mereka. Dulu kan enggak. Ya makanya saya kasih tahu ini supaya kita hati-hati tidak terlibat. Tidak ikut-ikutan karena itu adalah agama mereka, keyakinan mereka, ibadah mereka. Jangan kita ikut-ikutan. Tasyabuh itu dianggap jadi anggota mereka. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum itu. Nah, bahaya. Nah, ngeri kan? Dari pemahaman mereka yang rancu, tapi ini mohon maaf ya, kalau nggak hati-hati bahaya. Kan akidah umat ini digerus terus. Saya kemarin sore meruqyah seorang anak cewek, ini bikin heboh sekeluarganya, bikin heboh kita semua. Dari keluarga muslim taat, ayahnya taat beragama, rajin ngaji, malah saya tahu dia rajin tahajud, mamanya juga rajin pengajian. Anaknya kecil dididik di sekolah agama, di sekolah Islam, terus kemudian kuliah di kampus yang memang hanya fokus bisnis. Apa yang terjadi kemarin itu dia izin mau pindah agama, mau murtad. Diusut-usut dia sudah dibaptis. Kampusnya di Sumarekon. Saya sebut boleh ya? Binus yang Sumarekon. Kena pengaruh temennya di situ. Emang cuma diajarin bisnis aja tapi nggak diajarin agama di situ. Tergerus. Nggak ketahuan, Bu. Padahal cuma sini-situ doang. Terus saya itu nggak boleh kalau anak gadis itu
Jangan kuliah jauh-jauh. Suruh tinggal di rumah aja. Orang dia kuliah tinggi-tinggi itu ujung-ujungnya paling tinggi, paling bagus, paling mulia itu wanita kalau jadi ibu rumah tangga. Iya, benar. Itu paling mulia sudah di sisi Allah. Iya. Waduh, langsung kita coba terapi. Tapi karena anaknya itu kuliah di psikologi, pinter berdalih, pinter ngeri bu. Sampai ini ternyata itunya apa namanya Rosarionya itu dititipin temennya dia takut ketahuan terus apa namanya ada air suci apa semua di kamarnya memang benar-benar kemungkinan udah dibaptis gitu kan. Tapi kemarin saya datangin dia ngakunya masih muslimah gitu. Akhirnya saya suruh bertobat, suruh dinasihatin pelan-pelan sih alhamdulillah mau terbuka. Saya suruh sama bapaknya suruh amputasi harus dibikin hijrah dia dari situ. Pindah kampus nanti paling. Kalau nggak kuat basicnya ngeri pak. Lingkungan. Saya udah cerita kali yang dulu masuk Kristen terus masuk Islam terus masuk Kristen lagi. Nih, saya tutup dengan cerita ini ya. Tiba-tiba ada yang nelpon, Ustaz bisa datang ke rumah. Ada apa, Bang? Ini ada sepupu saya datang, tiba-tiba pengen ketemu antum. Loh, dia emang tahu saya? Nggak tahu, tahu dari mana. Saya longgar datang ke rumahnya. Ini perempuan, cewek. Gue minta ketemu 4 mata. Waduh, hanya ini 4 mata. Saya bilang sama teman saya itu sepupunya, antum nungguin di sini di belakang kita ya. Nah, saya di ruang tamu. Wah, ngobrol panjang lebar. Dia pakai mukena atasan itu, pakai celana, pakai mukena atasan. Tangannya ditutup, nggak pernah ditutup. Ternyata apa? Dia cerita diunjukin, buka tato semua. Sampai ujung-ujung sini, Bu. Saya bilang ini, Ustaz nih di punggung saya ada juga, mau lihat? Ya kagak lah mau lihat. Parah lo, pengen gua keplak nih anak. Itu aja udah ngeliatin. Ini ternyata, ya udah dia pengen apa tuh, pengen curhat, saya dengerin panjang lebar. Sampai nangis-nangis. Ternyata dia ngaku, tanpa diketahui semua anggota keluarganya, dia sudah murtad 5 tahun yang lalu. Dia pengen ketemu kan ada kegalauan. Akhirnya saya saran-saranin terus mau masuk Islam lagi. Tapi dia takut sama anggota keluarganya. Nggak usah takut, saya tanggung jawab. Saya panggil sepupunya, saya panggil orang-orang masjid. Syahadat ulang. Habis itu, udah tinggal di sini aja. Saya bilang, ada kamar nggak bang? Ada. Tinggal sini aja. Jangan kembali lagi ke di sana bu, di Jakarta Barat sana dia pergaulannya. Tinggal sini terus, alhamdulillah dia pulang ke kampung. Saya tanya kabar gimana di kampung. Alhamdulillah waktu itu dia di kampung tuh baik, jadi guru ngaji. Alhamdulillah itu. Sampai situ kan kita senang ya, alhamdulillah masya Allah. Belum lama saya tanya lagi, gimana bang perkembangan itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Didatengin temennya lama, rusak lagi, narkoba lagi, kafir lagi. La haula wala quwata illa billah. Udah sekarang semua anggota keluarga udah lepas tangan. Udah nggak ada yang nerima dia. Malah kabarnya dikejar-kejar polisi. Karena untuk narkoba, Pak, kalau uangnya nggak ada, sampai di apa namanya, dengar-dengar itu sertifikat saudaranya di sekolahin sama dia. Iya, karena narkoba kan kalau udah kecanduan kan repot. Dan waktu itu sudah taubat itu.
Ini bahaya lingkungan, Pak, bahaya lingkungan. Pergaulan kita jangan ikut-ikutan mereka, kalau nanti terpengaruh ini terkait dengan akhir tahun, awal tahun ini kenapa kaum muslimin banyak ikut-ikutan gitu. Baik, saya kira cukup ya. Sudah kelewat nih waktunya. Mohon maaf ya, judulnya adalah sifat-sifat Allah, tapi ini ya bagian dari sifat Allah. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu semuanya. Kita tingkatkan ilmu, tingkatkan iman, tingkatkan ibadah, kedekatan kepada Allah. Saya berdoa semoga Allah melindungi kita semuanya. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.